Bener ini mematahkan netizen bilang abang ini pansos lah dibanding dengan praktisi hukumnya bang ya. Aduh, itu makanya netizen itu kadang-kadang ini nggak bisa dijaga ya. Saya satu kenal dengan Nikita, dan yang kedua saya ini adalah udah orang tua, ya. Dan yang ketiga saya ini praktisi hukum. Yang keempat latar belakang saya doktor ilmu hukum. Jadi untuk apa saya pansos? Jadi benar dipatahkan dengan pernyataan dengan bang Togar gitu kan Ya, ya. jadi untuk apa pansos? Jadi netizen ini kadang-kadang gak lihat orang. Iya. Karena kan banyak bang yang praktisi hukum berkomentar karena bilang, Eh, ya berarti emang beda dibanding praktisi hukum lain dengan yang bang Togar dengan yang lain berarti dong. Udah jelas berarti dia bang ya. Ya, Apanya tuh? ya dibanding dengan praktisi hukum yang lain ya memang Pak kenal lekat, Ya, terus dan juga keilmuannya lebih tinggi ya, gitu. ya karena Niki ini kita sudah lama sekali tahu Hmm. dan kenal gitu loh. Hmm. Itu aja. Jadi apa dan bagaimana Niki walaupun saya di Bali ya, kita akan tetap secara emosional kita akan dukung Nikita Mirzani. Hmm. Tapi sebenarnya sosok apa sih bang yang nggak diketahui orang atau netizen di abang kan udah lama nih misalnya seperti apa nih bang sebenarnya? Nikita Mirzani manusia yang selalu punya empati tinggi. Itu yang kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Hmm. Dia itu rasa sosialnya tingginya minta ampun. Hmm. Ya, tinggi minta ampun. Dia itu maaf-maaf, bersedekah, berbagi, memberikan sesuatu, itu tanpa pamrih. Itu tanpa pamrih. Eh, Sosok tiga seperti apa nih bang? Ya, jadi kadang-kadang orang tuh nggak ngerti atau nggak ngelihat bahwa sosok Nikita Mirzani tingkat sosialnya sangat-sangat peduli dan sangat tinggi. Dia itu tipikal orang yang suka sedekah, suka berbagi, suka memberi tanpa pamrih. Itu real bang berarti ya? Real. Bukan setting atau Nah, hmm. dan dia ikhlas. Hmm. Makanya kalau yang merasa dekat sama Nikita, dia akan tahu itu. Hmm. Jadi kalau orang-orang yang palsu, artinya yang mau sok-sok dekat sama Nikita tapi di ujungnya juga ngebacot untuk Nikita, ya itu berarti ya itu teman-teman palsu. Teman-teman palsu kan banyak banget orang. Mestinya Roy Suryo tuh jangan bilang Jokowi ijazah palsu. Harusnya bilang tuh teman-teman Nikita yang teman palsu. Itu yang mesti diselidiki tuh kalau perlu kirap. Suryo tuh sama CS tuh, respon. Jadi jangan ijazah Jokowi. Tuh temennya Nikita yang palsu-palsu tuh. Kan banyak tuh teman Iya. palsunya Perlu Nikita. diselidiki bang. Perlu Iya kan? diselidiki ya. Gitu loh. Bang Nik kemarin juga saat persidangan sempat ada cekcok bang adu mulut antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys bang. Oh, sempat memanas lah bang. Seperti apa nih bang jalan persidangan? Lah, kan dari awal saya sudah bilang. Hmm. Dari pertama laporan polisi di Polda Metro sampai saat ini, saya udah bilang kasus ini dipaksakan. Kan saya udah bilang, pidana itu harus ada kausalitas, hubungan langsung. Apple to apple. Nggak bisa pakai perantara. Apalagi terkait peranan pelapor. Pelapor ini didukung nggak dengan bukti-bukti dan saksi-saksi lainnya, sehingga terpenuhi syarat pasal 184, yaitu hukum acara pidananya. Gitu. Jadi wajar kalau ada percecokan di persidangan. Karena kan saya bilang juga, Bang Fahmi akan betul-betul mengcounter attack
ya kan? Dan Nikita akan habis-habisan, ya kan? Membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup. Baik proses di polisi ataupun di pihak kejaksaan. Benar Bang, sampai kemarin kan ternyata yang dibahas bukan Nikita, jadi cuma pihak lain, nah, 2 orang itu Bang, jadi sempat emosional itu. Nah iyalah, Hmm. sekarang kayak saya nggak salah. Tapi saya yang duduk jadi terdakwa. Orang yang dimaksud yang merancang, ya kan? Lalu juga yang berperan, komunikasi aktif, ya kan? Yang kenal awal, yang sering berhubungan secara instan. Kan bukan Nikita. Ya kan? Lah, kenapa langsung prejudesnya ke Nikita Mirzani gitu loh. Bahkan saat di sidang kemarin secara orang awam kayak wah kok yang ditanyakan pihak lain apa ya? Wah iya saya yang didakwa kenapa yang ditanyakan pihak lain gitu. Berarti benar dong apa yang dikatakan Nikita Mirzani Bang? Betul. Jadi ingat azas perception of innocence. Persamaan hak di mata hukum. Ya. Sehingga Nikita walaupun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan hari ini terdakwa dalam persidangan, itu belum tentu melakukan satu perbuatan yang memang berhubungan dengan pasal yang telah dibuat dari polisi sampai ke jaksa. Pasal yang dibuat di polisi saja, awal laporan adalah pasal 368. Ya, dan juga dikaitkan dengan pencemaran nama baik berikut pengancaman melalui elektronik, kan begitu. Ditambah tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau lihat pasalnya serem. Serem, pasangannya serem. Jadi Nikita ditahan. Ditahan itu kan hak subjektivitasnya Penyidik. pihak penyidik, pihak kepolisian. Tapi itu kan nggak bisa dikatakan Nikita itu sebagai pelaku. Ya kan? Itu tadi kita bilang equality before the law. Ya. Orang itu tetap mempunyai hak hukum di mata hukum itu. Dan adanya perception of innocence. Sebelum ada putusan, nggak boleh dia dihukum. Apalagi sudah disudutkan dengan civil trial. Artinya penghakiman oleh masyarakat yang kubu sebelah ya. Ya, pemeras. Dibilang pemeras. Itu kan no make sense lah. Iya. Itu loh. Tragis ya Bang. Tragis. Dan lihat deh, polisi masuk ke jaksa polisi 20, 40, 30/30. Gaspol. Masuk jaksa 368 berubah 369. Berarti secara substansi, syarat material harusnya patut diduga cacat. Patut diduga. Ya, harusnya polisi tahu itu di awal. Tapi entah kenapa di pihak jaksa dibikin P21. Akhirnya masuklah persidangan. Ya, mudah-mudahan hakim nanti mempunyai pendapat yang berbeda. Artinya dia mempunyai legal standing yang berbeda dengan keyakinan diri dia sendiri, sehingga Nikita kita harapkan terlepas dari jeratan hukum. Bisa ada kemungkinan lepas itu. Bisa, karena kan hak hakim itu kan otoritasnya penuh, keyakinan. Apalagi kemarin baru sidang pertama tuh. Yes. Ya, 12 jam Bang. Sidang pertama tapi sudah sampai 12 jam dan yang datang pun waduh. Riuh itu semuanya sampai tumplek. Saya pun tadi sudah masuk di ruangan tapi
karena megap-megap akhirnya keluar. Jadi semua, widih, gagap gubita lah. Iya. Baru kali ini kita lihat sidang luar biasa Iya bang. di PN Jakarta Selatan. Bahkan mengalahkan sidangnya Hasto bang. Betul. Dan yang lebih seru lagi, ada pihak sebelah itu bahwa kalau saya lihat ada orang badan-badan besar. Itu juga kita lihat, waduh ini kayak apa ini? Apa ada eksekusi lahan? Gitu loh. Apakah perlu bang membawa ya emang banyak juga dari pertanyaan aku banyak kali itu misalnya bodyguardnya lah istilahnya. Apa perlu bang? Sebenarnya dengan cara-cara seperti itu artinya menandakan mereka nggak percaya sama pengadilan. Nggak percaya diri mungkin? Bukan, tidak percaya kepada pengadilan. Oh merasa terancam Yes. juga. Padahal mereka lupa, pengadilan itu tempat masyarakat mencari keadilan. Berarti itu adalah tempat safety place. Tempat yang aman. Karena kita tahu, dari awal pintu masuk sampai ke dalam, pasti ada polisi. Pasti. Ada polisi, mungkin juga ada Intel TNI, mungkin juga ada security. Itu safety place pengadilan. Tapi kalau betul itu terjadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang ya itu saya jadi kaget juga. Kepentingannya apa? Jadi bikin riuh. Padahal yang datang ke situ adalah orang bermasalah. Orang yang punya kepentingan pribadi yang urgent, yang penting. Bukan untuk show off. Kecuali terkait eksekusi tanah, eksekusi bangunan, bolehlah. Berarti Ini tidak ada apa-apa kok. Itu sidang biasa. Jadi untuk apa show off? kecuali sedang pembunuhan atau apa? Ya lain lah, kemungkinan Iya. akan ada charge. Tapi kita percayakan lah. Pihak kepolisian dan keamanan, apalagi Polres Jakarta Selatan itu oke lah. Masih bisa diduga dia emang ketakutan bang, memang punya rasa bersalah atau bisa gimana? Kita sih nggak mau berasumsi ya. Ya cuma kalau lihat kasat mata kan bisa konotasi gitu loh. Jadi sudah seperti demikian. Sementara nih kita sendiri kan santai, santun, dia walaupun dalam keadaan tangan sedih saya juga di borgol seperti itu, ya kan? Harusnya nggak selalu seperti itu juga, kecuali extraordinary. Extraordinary itu kayak kasus-kasus yang khusus, misalnya koruptor, pembunuhan, teroris, narkoba, itu boleh lah extraordinary kan? Atau tindak pidana perdagangan orang. Ini kan hanya dugaan pemerasan. Dan kebetulan juga pada saat persidangan kemarin jelas terbuka kan semua konteks komunikasi terbangun ya tidak ada hubungannya dengan kita. Ini kita di pojok. Awalannya itu adalah orang-orang itu. Gitu loh. Yang mendesain, yang komunikasi, yang instan, yang ketemu segala macam. Bisa dibilang peran pembantu lah kalau di film-film. Bukan, nggak ada peran pembantu. Oh, ini mana? Di ujung sekali. sekali. Ya, di ujung. Keseret lah bang. Keseret. Dengan posisi gini kan kasihan lah. Makanya kalau bisa ya adalah empati aparat-aparat baik jaksa, baik hakim nantinya. Ya, kalau perlu di ada tahanan kota atau gimana mungkin kalau tinggal. Dan saya lebih setuju untuk mengangkat citra daripada hukum ini, karena kan sudah digelar nih, dakwaan sudah dibacakan, saksi korban katanya, pelapor itu kan juga sudah diperiksa, semua sudah mendengar, tidak ada apple to apple, tidak ada konteks langsung ke Nikita Mirzani, gitu loh. Jadi bisa di tahanan kota betul. Saya sangat mendukung untuk menaikkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemarin sempat terjadi gonjang-ganjing kan. Ini menaikkan pamor PN Jakarta Selatan lah. Supaya hakimnya masih ada sifat manusiawinya tuh hebat gitu loh. Bukannya menurunkan loh, justru menaikkan berarti. Menaikkan dong. Karena kenapa? Itu adalah otoritas hakim yang memeriksa perkara ini. Kalau memang dia bisa memerintahkan jaksa untuk mengabulkan penundaan,
tahanan sebagai tahanan rumah atau tahanan kota, wah kita sangat mengapresiasi sekali tuh. Ya Bang, katanya juga kami udah bikin surat tahan kota katanya Bang. Apalagi secara administrasi Yes. sudah masuk yang namanya permohonan untuk pengalihan tahanan. Itu loh. Dan saya pribadi pun kan begitu. Saya pribadi pun kalau memang diminta, kalau di luar negeri itu kan bisa dengan adanya pembayaran uang. Kan gitu ya. Untuk tahanan itu dikabulkan penundaan ataupun pengalihannya. Asal jangan kejahatan extraordinary tadi. Misalnya pembunuhan, narkoba, koruptor, perdagangan senjata, tidak pidana pencucian perdagangan orang atau hal ini kan hanya pemerasan yang dikunci dengan tindak pidana pencucian uang. Yang memang harus dibuktikan nanti. Apakah ada audit, apakah nanti bagaimana sumber uang itu gitu loh. Jadi ya wajar sih. Terjamin kalau luar kan terjamin. Dibikin pengalihan tahanan. Dan saya sebagai warga negara untuk seorang Nikita Mirzani, saya advokat Dr. Togar Situmorang siap membuat untuk menjadi suatu jaminan kepada penegak hukum agar Nikita tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan alat bukti. Sementara alat bukti apa yang mau dihilangkan, semuanya sudah ada di jaksa kan? Berarti bisa dikatakan jadi penjamin nih saya Bang. Saya mau banget. Samping kita berteman, kedua lagi dari sudut sosial, dari sudut kita manusiawi, ya wajar lah kita untuk saya pribadi mau menjamin diri saya untuk Nikita pengalihan tahanan. Dia agar bisa ketemu lagi sama biar dia ketemu anak-anaknya. Gitu loh. Karena kalau nggak salah ada ya yang kasus apa tuh? Yang bos skincare itu dihukum rendah kan? Ya. Siapa tuh? M depannya Bang. Depannya M itu kan hamil katanya Bang. Karena hamil, berperilaku baik karena hamil, akhirnya hukumannya kan yang bos skincare itu loh. Ya, depannya M Bang. Iya benar ya? Iya benar Bang. Nah itu kan murah. Karena dibilang hamil dan berkelakuan baik selama persidangan. Kenapa Nikita enggak Bang? Kenapa Nikita Mirzani enggak? Padahal dia kan yang speak up. Dan terutama juga BPOM tuh. BPOM tuh sudah ditantangin tuh. Sama Nikita Mirzani sama Bang Fahmi tuh advokatnya Nikita. BPOM datang dong. Minimal kunjunginlah di persidangan. Itu bagus tuh momen BPOM untuk menjadi saksi untuk didengar terkait BPOM itu bagaimana produk-produk yang memang dianggap BPOM bermasalah atau tidak. Edukasi itu sebenarnya. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Ya. Ada pesan buat Nikita Mirzani Bang? Jadi untuk Nikita Mirzani tetap semangat. Saya yakin kamu orang baik. Jadi saya secara pribadi ya itu melihat kondisi Nikita Mirzani itu sangat tidak pas dan tidak layak.